Sobat Mitra. Halo. Yeay, hari ini kita kembali lagi di Mitra Podcast. Yeay. Oke, setelah sekian lama Mitra Podcast tidak berlangsung, kali ini kita kembali lagi podcast bersama Faik dari Duta Literasi SMK Mitra Industri MM 2100. Halo Faik. Halo juga. Oke teman-teman, ini adalah lanjutan podcast dari program Duta Literasi part 3. Gimana nih? Akan ada part 4-nya kah? Gimana? Lanjut. Oke. Oh ya teman-teman, jadi kalau di TikTok, di sosial media ya, kalau misalnya rame kita lanjut ke part 4. Oke teman-teman, sekarang langsung aja kita tanya ke Faik, apa sih alasan dia bisa suka baca buku? Boleh Faik? Jadi aku sendiri kalau baca buku juga bukan dari kecil ya, maupun SD ataupun SMP, tapi bener-bener baru tahun kemarin, dari kelas 11. Oke, berarti baru banget kelas 11. Bener, baru banget. Okay. Jadi waktu saya lagi PKL, ada teman karyawan di sana yang ngasih saya buku. Nah, waktu itu saya cuma baca karena menghargai aja ya sebenarnya. Yeah. Waktu itu saya inget buku yang dia kasih ke saya itu adalah buku Filosofi Teras. Nah, yang lagi rame waktu itu ya? Dulu masih rame. Nah, jadi waktu aku baca itu emang awalnya aku cuma buat ngehargain doang kan. Nah, tapi kalau lama-lama keasikan ya, keterusan terus gitu. Terus lama-lama aku nggak sadar nih. Jadi lama-lama jadi kebiasaan membaca sendiri gitu. Oke, jadi awal mulanya cuman karena menghargai pemberian dari orang, jadi kita baca. Terus malah jadi keterusan. Iya benar tuh, keterusan. Bisa gitu ya, keren. Terus kalau dari buku itu ada nggak yang didapat apa sih dari Filosofi Teras itu? Jadi untuk Filosofi Teras sendiri itu adalah sebuah filosofi untuk gimana kita tidak terlalu mengkhawatirkan keadaan yang tidak bisa kita kendalikan. Seperti bagaimana keadaan di luar terhadap opini kita. Jadi kita bisa lebih fokus untuk menjalani hidup sendiri tanpa ada tekanan dari luar. Oh gitu, oke. Nah, ada nggak salah satu tipsnya? Misalnya kan tadi ya, misalnya ada tekanan dari teman, ada masalah dari teman, yang harus kita lakuin tuh apa sih biar nggak terlalu kepikiran? Nah, jadi kita juga harus mengerti nih konsep dari Filosofi Teras. Nah, di Filosofi Teras ini kita itu harus paham bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Yeah. Seperti tadi yang saya bilang, seperti dari omongan teman-teman atau mungkin omongan dari keluarga, tapi yang kita harus yakin bahwa yang kita bisa ubah adalah dari diri kita sendiri. Oh, gitu. Oke. Jadi di Filosofi Teras sendiri itu fokus ke diri kita sendiri aja gitu. Oke, iya memang kan omongan dari orang-orang luar kan nggak bisa kendalikan ya, betul. Mau mereka ngomong gimana. Oke, kalau selama baca berarti udah semenjak dari kelas 11 itu sekarang jadi sering mengunjungi perpustakaan. Iya, betul sampai banget. akhirnya menjadi Duta Literasi di bulan Mei. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Faik. Oke. Udah jadi Duta Literasi gimana? Oke, boleh. Faik, tutornya gimana? Nah, jadi karena saya awalnya penasaran ya, apakah ada buku seperti Filosofi Teras lagi di perpustakaan MI. Nah, akhirnya tuh saya mulai ngunjungin satu-satu setiap judul buku saya liatin. Awalnya mungkin dikiranya ngadem ya sama guru ya. Iya, pasti biasa gitu ya. Ngadem nih gitu. Parah, baik ngadem. Nggak gitu nih, tunggu. Cukup, kita dengerin dulu. Nah, terus lagi saya satu-satu, baru saya ketemu. Ternyata banyak juga jenisnya buku-buku yang motivasi gitu loh, kayak Filosofi Teras gitu. Oke, nah berarti ya tadi tutornya ya pastinya sering mengunjungi perpus, tapi bukan hanya untuk ngadem. Oke, tapi memang benar-benar baca. Nah, berarti dari sekian banyak buku yang sudah dibaca, ada nggak buku favorit atau buku yang lagi akhir-akhir ini lagi disenengin dibaca? Nah, iya, kebetulan ya hari ini aku baru nemu buku yang bagus loh. Nah, Oke, apa tuh? Nah, udah disiapin. Apa itu judulnya, Pak? The Book of Ikigai. Itu artinya? Jadi Iki itu artinya kehidupan. Gai itu adalah menjalani. Jadi kita harus gai itu adalah arti dan makna. Jadi kita di buku Ikigai ini kita harus untuk selalu hidup dengan makna begitu. Oke, berarti bukan gaya yang aneh-aneh ini ya? Bukan. Gayanya tentang makna kehidupan. Makna gitu kehidupan, ya? bukan yang lain-lain. Oke, dari isi buku itu udah ada yang didapat belum, atau kenapa buku itu bisa jadi ketertarikan dari Faik sampai pengen baca gitu? Jadi di buku Ikigai ini kita ini benar-benar filosofi dari Jepang ya. Iya. Kalau Filosofi Teras kan itu dari Yunani. Kalau ini ke Jepang. Oke. Nah, kalau di filosofi Ikigai ini lebih simpel lagi ternyata daripada Filosofi Teras.
Nah, di filosofi Ikigai kita harus menghargai dan melaksanakan makna-makna dari kehidupan kita sehari-hari, dari hal kecil. Mungkin kalau kita sendiri kayak dari awal kita bangun pagi, kita udah harus tahu apa sih kita yang harus kita lakuin. Dari baru banget bangun pagi itu. Baru banget. Okay. Nah, bisa kalau kita aja nih ya, kita kan kalau bangun pagi pasti pengennya sekolah gitu. Iya, pasti langsung bangun pagi cepet Iya. mandi sekolah gitu kan. gitu kan. Ya. Jadi sebenarnya Ikigai ini juga apa ya, sebuah buku untuk menikmati gaya hidup monoton kita gitu loh. Oh, oke. Jadi kita harus kayak nikmatin ketika kita sarapan, nikmatin ketika mandi, mungkin nikmatin ketika kita sekolah cuma buat jajan doang mungkin ya. Gitu. Jadi itu malah harus kita kayak cintai gitu ya, apa aja Iya, yang sudah betul. kita lakukan walaupun Kita itu cintai sebenarnya terus. monoton udah kita lakuin tiap hari, tiap saat gitu. Iya. Itu gimana? Caranya tuh gimana? Karena kan nggak mudah loh, kayak kita harus Betul. menikmati kita ngerjain PR lah, ngerjain tugas gitu kan. Itu gimana di buku itu? Nah, kalau di buku Ikigai ini sendiri caranya adalah dengan memaknakan, artinya kita harus tahu apa sih yang sebenarnya kita lakuin untuk apa, tujuan kita tuh untuk apa. Oh, Nah, oke. itu Jadi dia. kayak kita analisa dulu ya dari Iya. apa yang kita lakuin tuh manfaatnya apa gitu kan, benefit untuk kitanya apa, sehingga kita bisa memaknai apa yang kita lakukan. Betul sekali. Oke, seperti itu. Oke, keren banget nih teman-teman. Boleh ini jadi rekomendasi buku buat teman-teman ya yang misalnya hidupnya monoton aja nih, ngerasa Iya, kayak gitu-gitu aja. coba ya. Kak, beli bukunya. Boleh, silakan dibeli ya. Bisa Atau dibeli, bisa dibeli. Pinjem aja bisa. Pinjem kok. di perpus juga bisa, tapi cuma ada satu ya. Cuma ada satu. Tapi kapan udah diambil sih? Oke, beli ya, tonton beli. Nah, oke, Faik, sekarang aku mau nanya tentang tips dari Faik buat kita bisa baca buku. Kalau tadi kan dari Faik itu emang secara kebetulan nih kan, kebetulan Betul. dapat terus malah jadi suka tiba-tiba. Itu termasuk keren sih kan, karena kan nggak mudah loh tiba-tiba bisa kayak gitu. Nah, kalau dari Faik sendiri ada nggak tipsnya buat teman-teman yang sebenarnya mereka nih malas baca, sebenarnya mereka ini suka baca, cuman belum ada motivasinya gitu loh. Kalau aku sendiri sih lebih ke rasa penasaran. Oke. Karena aku awalnya udah ketemu buku yang bagus, jadi penasaran apakah ada buku-buku yang lain tuh Oke, kayak gitu. iya, Nah, iya. jadi karena alasan itu aku juga jadi mensurvei buku-buku di perpustakaan gitu. Oh, oke. Jadi mungkin lebih apa ya, kita dalemin lagi kali ya rasa penasaran kita. Misalnya Betul dari banget. diri kita sendiri itu penasaran tentang sains. Berarti kita harus cari tahu nih, biar kita mengetahui tentang sains itu kita baca buku apa gitu ya. Iya, betul Berarti banget. dari awal penasaran kita. Mungkin kayak teman-teman ada yang penasaran tentang game. Sekarang kan buku itu bukan selalu tentang harus yang penting-penting banget kan ya. enggak, Yang penting enggak harus. ada yang bisa kita baca yang buat nambah wawasan kita, misalnya tentang games atau tentang pelajaran-pelajaran yang kalian sukai atau tentang novel juga, pasti kan di Iya, novel itu betul ada banget. maknanya juga Ada ya makna Pak juga, ya. makna-makna Oke. kehidupan gitu. Oke, jadi teman-teman cukup sekian podcast bincang-bincang santai kita dengan Faik. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kak Faik. Yeay. Keren banget, ternyata sesimpel itu loh teman-teman buat bisa baca buku, bahkan jadi duta literasi asal ada kemauan dari diri kita sendiri. Jadi teman-teman semua, Sobat Mitra, tetap semangat untuk kalian yang ingin menjadi duta literasi, yang ingin suka baca dan menambah wawasan baru, karena buku itu jendela dunia, bener kan betul Faik? banget. Oke, jadi buku adalah jendela dunia. Oke, cukup sekian teman-teman dan Sobat Mitra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye. Yeay.